Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong, kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Tema kita juga masih sama. Pinjam dulu 100, besok dibalikin. Yakin dibalikin? Oh yakin ya. Insya Allah, tarsok katanya, tar besok aja katanya gitu ya. Jamaah ini aku punya tayangan loh. Ini pamer barang mewah ternyata hasil pinjaman. Waduh, kita lihat tayangannya, silakan. Aduh, sebenarnya yang paling kesel ya Ustadz, ini aku jadi pribadi juga kayak gitu ya. Minjemin barang ke orang, udah lama dibalikinnya, diundur-undur, pas dibalikin rusak. Itu gimana kalau harus menerima kenyataan seperti itu? Ini kata-katanya dari hati. Dari hati yang paling dalam Ustadz. Mohon penjelasannya aku harus bagaimana Ustadz? Kasih banyak izin Habib dan Ustaz Sam. Dan semua jamaah yang baru bergabung di Islam Tinda, hari ini kita bagus banget temanya. Berbicara tentang pinjam meminjam. Bagaimana hukumnya ketika barang yang dipinjam itu, ingat ya, barang, 2, 3. Barang. Jadi tidak mesti uang yang dipinjam. Sesuatu barang ataupun alat yang dipinjam, sisir, cangkul, gunting, sendok, piring. Sesuatu yang dipinjam itu kalau dikembalikan harus utuh. Pinjam artinya meminjam secara utuh, mengembalikan secara utuh. Maka jikalau terjadi kerusakan pada barang yang dipinjam, maka secara otomatis yang meminjam itu bertanggung jawab untuk menggantinya dengan jenis yang sama, barang yang sama. Sekali lagi, kalau mau barangnya lebih bagus, luar biasa, pinjam. Nah, tapi ingat ya, rukun peminjam itu ada 4. 1 peminjam, 2 yang meminjam, 3 barang pinjaman, 4 adalah akadnya. Maka ketika terjadi pinjam meminjam, maka harus mengembalikan. Jikalau yang dipinjamkan itu rusak, barangnya dikembalikan secara utuh, digantikan. Nah, bagaimana kalau kita mengembalikan secara, mohon maaf, rusak, tapi yang ditempati minjam itu diem. Maaf ya, barangnya rusak, diem. Maka tetap wajib menggantinya. Kecuali kalau dia berbicara, oh ya enggak apa-apa deh. Artinya dia ridho. Kalau dia ridho maka menjadi aman. Peristiwa ini pernah terjadi di zaman Rasulullah ketika ada piring yang datang ke rumah Nabi. Tapi ternyata seorang, tidak usah sebut nama istri Nabi ya, dihancurkan kemudian piring itu diganti oleh Nabi. Artinya dibawakan, kalau ingat ya, kalau pinjam itu kembali secara utuh. Kalau nasi dipinjam bukan dipinjam, diminta. Ya nggak mungkin minjam nanti Kalau dibalikin pulpen ya. diminta bukan dipinjam karena diambil tintanya. Tintanya, oke. Berarti kalau minjamnya butuh, balikinnya harus utuh gitu ya. That's right. That's right, keren. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Masya Allah. Abis ini Ustadz Maulana mau tahu siap melalui bahasa Inggris ya, pakai bahasa Inggris ya. Siap-siap ya. Yes. Yes. Jamaah aku punya tayangan lagi nih, coba disimak ya. Perusahaan meminjamkan pinjaman dengan bunga 0%. Coba kita lihat tayangannya, silakan. Sebuah perusahaan bahkan bersedia memberikan bantuan kepada karyawannya untuk bisa menonton konser Coldplay. Hal itu terlihat dalam cuitan Twitter seorang karyawan yang ramai di media sosial. Cuitan yang ditulis oleh pemilik akun @ethers pada Kamis 11 Mei tersebut membuat banyak orang iri. Waduh, buat nonton konser guys. Kira-kira nih kalau misalnya ada yang minjemin 0% pada tertarik gak sih? Wah gak ada yang mau jawab. Karena zaman sekarang banyak yang ngasih bunganya besar banget. Jatuhnya riba. Padahal riba gak boleh gitu kan. Tapi Ustadz Syam, kalau si perusahaan itu tidak ngambil keuntungan, nanti dia gak bisa bayar gaji karyawannya. Mereka kesusahan, pada nggak bisa makan. Itu gimana dong Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إن
إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allahumma arhamna bil Quran. Dari ayat ini kita melihat betapa besar atau betapa keras ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menzalimi orang yang sedang kesusahan. Karena orang yang mengambil keuntungan dari orang kesusahan yang sedang meminjam, itu sama saja dia sedang menzaliminya. Udah tahu orang itu sedang sangat berkebutuhan, lalu dia datang meminta tolong, bukannya ditolongin malah ditambah bebannya dengan bunga yang sangat tinggi, dengan riba yang sangat besar. Dan ini orang seperti ini adalah orang yang akan dibangkitkan itu dalam keadaan sempoyongan, bagaikan syaitan yang dibangkitkan dalam keadaan ketakutan. Subhanallah. Maka kalau ditanyakan, kalau minjemin gak ngambil bunga mah untungnya di mana? Subhanallah. Makanya minjemin itu bukan cari untung. Minjemin itu adalah nolongin orang. Kalau mau cari untung kata Allah, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Kata Allah, Allah menghalalkan jual beli. Cari untung mah dijual beli. Ada kok yang minjemin bisa dapat untung, apa itu? Sewa. Penyewaan, jasa penyewaan. Maka dia ambil untung dari sana, menyewakan suatu barang, menyewakan sebuah jasa. Subhanallah, itu kan ada hutang di sana. Itu bukan riba tapi penyewaan. Tapi kalau yang namanya hutang piutang, asasnya, dasarnya memang tolong menolong, bukan mencari keuntungan di dalamnya. Karena ada pun keuntungan yang diambil darinya, maka itu termasuk riba. Dan riba ini adalah kategori yang sangat diharamkan di dalam agama Islam. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa man 'ada faulaika ashabun nar. Kalau udah tobat ya dikembalikan haknya orang lalu berkembali kepada Allah, Allah ampuni. Tapi kalau ada yang masih melawan setelah mendengar ayat ini, maka itulah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Kenapa? Karena menzalimi orang yang sedang dalam kesusahan. Misal ada orang yang datang, pinjam dulu 100. Kan ada bahasa begitu. Iya, 1000 lagi tren. kebaikan, satu kesalahan. Maka satu kesalahan tersebut akan merusak 1000 kebaikan. Maka dari itu pinjam dulu 100. Ya. Ujung-ujungnya misal. Jadi jangan pernah mengambil keuntungan dari hutang piutang karena itu termasuk daripada riba. Kalau mau ambil keuntungan ya jual beli, bukan Baik. hutang piutang. Berarti harus digarisbawahi minjemin itu adalah menolong. Kalau mau mengambil Betul. keuntungan berdagang. Gitu ya. Berdagang. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syah Sama-sama, untuk Sony. penjelasannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Siapa yang pernah minjemin uang? Siapa yang suka minjem uang? Ada yang mau ngangkat tangan gak jadi? Siapa yang suka kabur kalau minjem uang? Lebih gak ada yang mau angkat tangan lagi ya. Lebih malu lagi. Ada yang kayak gitu loh, ada. Habib. Siap. Aku panggil Habib bukan Habib yang minjem uang atau kabur ya, bukan. Habib mau nanya Habib. Kalau udah minjem uang, ditunda-tunda bayarnya terus atau mungkin kabur. Sebenarnya minjem uang itu ada batasan waktu untuk gantinya Pak? Enggak sih Bib? Silakan Habib Muhammad. Minjem dulu dong. Janganlah Habib, jangan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, artinya orang berhutang. Orang berhutang itu atau menghutang. Namanya dalam ilmu fiqih, ada yang namanya garat. Garat itu hutangnya. Ibu-ibu semua yang di rumah, garat itu hutang. Kalau mukrid itu yang memberi hutang. Ustaz Maulana contohnya. Ya, Insya Allah. yang memberi hutang. Muktarid yang berhutang, Sony. Ya. Contohnya. Aduh. Artinya ya ada garat,
ada muqtarid, ada yang namanya mugrid. Kalau ditanyakan boleh atau tidak, artinya ketika kita menghutangkan itu memberikan batas waktu, tempo, betul ya? Memberikan batas waktu, tempo itu bukan yang pakai piano itu. Beda lagi dong. Oh, udah, temponya beda gitu. Beda, itu namanya beda. Ada yang lama. Nah, beda lagi. Tempo dulu. Tempo dulu. Aduh. Kemudian ini memberikan batas waktu itu boleh atau tidak? Begini, seperti kata Ustaz Syam, kita buka Al-Quran ayat 280. Iya. Masya Allah. Cuman suaranya aja nggak mirip ya. Wa in kanu dhu usratin, seandainya mereka itu orang yang kesulitan. Wa in kanu dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ditunggu, artinya dikasih tempo. Dikasih keluasan waktu. Wa in kanu dhu usratin. Di sini ada dua, ada orang yang susah, ada orang yang pura-pura susah. Jadi kalau lihat kita mukanya dimelas-melasin gitu. Supaya apa? Supaya orang itu tidak menagih utang. Tapi ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kanu dzu usratin. Seandainya kalau memang itu mereka masih dalam kesulitan, boleh atau tidak kita menagih? Tidak boleh. Fanadhiratun ila maisarah. Ditunggu dulu, dikasih waktu tempo supaya mereka itu berusaha untuk membayar hutang tersebut. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'malun. Artinya ta'lamun, artinya kalau memang kalian itu memberikan, menyedekahkan itu lebih baik khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata juga di dalam ilmu fikih la yasihu indal jumhur ulama al istirat fil ajal atau istirat al ajal. Tidak dianjurkan, bukan tidak sah, mungkin tidak sah. Artinya memberikan batas waktu, ini bukan dalil berarti kita tidak bayar hutang ya. Jangan salah, didengarkan dengan baik. Indal jumhur ulama, menurut kebanyakan ulama tidak dianjurkan untuk memberikan batas waktu ketika memberikan hutang kepada orang yang berhutang kepada kita. Tapi yasihu, ingat, ada juga indal malikiyah, menurut madhab maliki, maka memberikan batas waktu itu sah-sah saja, boleh. Kenapa? Supaya dia ada pikirannya berusaha ikhtiar untuk membayar. Dan juga catatan, bukan berarti tidak memberikan batas waktu. Kemudian orang yang memberikan hutang tidak boleh menagih, boleh. Kapan saja orang yang, artinya kewajiban ini. Kewajiban orang yang memberikan hutang menagih. Kewajiban orang yang berhutang membayar. Kan begitu ibu-ibu ya? Artinya kewajiban orang yang memberi hutang itu menagih. Dan kewajiban orang yang berhutang itu membayar hutangnya. Walaupun ada kalimat di dalam fikih, artinya tidak memberikan batas waktu. Tidak memberikan batas waktu ini bukan berarti orang muqtarid yang memberikan hutang itu tidak boleh menagih. Udah ada Sony. Udah ada. Udah, berarti udah tanda-tanda itu ya. Tanda-tanda. Jadi boleh. Jadi kalau ditanyakan Sony tadi itu mengatakan, boleh gak kita memberikan batas waktu? Boleh. Sebagai warning buat dia ada lampu kuning, lampu hijau, lampu merah, kebalik ya. Ya, merah, kuning, hijau. Jadi juga buat orang yang berhutang berusahalah betul-betul niat ketika berhutang itu memang buat pribadinya kebutuhan atau buat dagang segala macam. Ingat ada kewajiban untuk membayar. Jadi kewajiban membayar itu Terima kasih Habib Muhammad. Boleh tepuk tangannya untuk guru-guru kita. Masya Allah, jazakallah khair. Aduh, kalau ngomongin masalah hutang ribet ya. Tapi sebenarnya simpelnya adalah kalau minjem ya bayar itu aja gitu ya. Mau minjemin ya harus ikhlas menolong gitu kuncinya ya. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi yuk. Sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kurang kompak, nanti latihan lagi ya. Ini ada pertanyaan nih dari Instagram @siti_nurabidin. Assalamualaikum Ustadz, guru-guru saya pernah dengar ada orang yang berhutang uang tapi minta dibayar emas dan sebaliknya. Contoh, berhutang 1 juta dibayar emas 1 gram.
hutang emas dibayar uang. Akan tetapi harga emas itu tidak menentu. Nah, jika seperti itu diperbolehkan, apakah riba? Apakah menjadi dosa? Ustadz Syam? Subhanallah, tapi guru-guru untuk menjawab. Sony ngutang tahun 2020 1 juta. Ya, Kemudian tahun 2023 Sony mau bayar ke saya. ya. Lalu saya bilang nggak mau, saya mau dibayar dengan emas Emas. aja pada saat mau bayar. Ya. Ya kan? Maka Sony berangkatlah ke toko emas membeli emas sebesar 1 juta rupiah. Ya. Berapapun gramnya itu dibayarkan, maka itu Ya. boleh. Oh gitu. Maka itu boleh. Kecuali yang begini, di awal hutang dia mengatakan pinjam dulu 1 juta, Ya. ya udah dikasih. Tapi nanti bayarnya segram ya, itu nggak boleh. Oh, karena beda. Karena tahun- beda nanti harganya. Kecuali tadi pada saat mau bayar dia bilang saya mau diganti emas aja deh. Maka yang berhutang tadi berangkat ke toko emas membeli seharga 1 juta. Berapapun gramnya itu yang dikasih kepada Oke. yang memberi hutang tadi. Ya itu. Oke. Atau di tengah-tengah perjalanan dia mengatakan begini. Boleh nggak nanti kalau kau bayar belikan saja emas tapi seharga emas yang tahun sekarang ya maka itu juga tidak boleh. Itu Nggak kalau boleh orang dong. di awal misalnya Sony berhutang tahun 2020 dengan mengatakan lalu Iya. saya mengatakan dari awal nanti bayarnya pakai emas segram aja ya. Itu nggak boleh. Kenapa? Itu bukan hutang piutang namanya. Itu namanya membeli tidak tunai. Membeli tidak Hutang tunai. juga jatuhnya ya? Iya, karena saya ngasih duit untuk dapat emas. Iya. Berarti saya beli emas. Ah, Tapi oke. barangnya nanti. Maka itu tidak boleh. Tidak Kenapa? boleh. Membeli tidak tunai tidak boleh. Udah diutangi sama aja ngutang juga dong kalau Betul. gitu. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Siap, sama-sama. Pastinya terjawab ya untuk jamaah yang sudah bertanya. Singkat, jelas, padat. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang aku mau kasih kesempatan nih. Mumpung ada jamaah yang datang dari mana? Cirebon. Kalau gitu boleh nanya. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Angkat tangan. Ah, ibu dulu deh. Ibu, silakan. Ibu berdiri nih aku pinjemin ya. Namanya siapa, dari mana ya. Maaf ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endah Marindah dari Majelis Taklim Nurus Salam, Duku Puntang, Cirebon. Ustadz mau bertanya, ada seseorang mau membayar hutang, tapi mereka membayarnya dengan melebihkan uang. Dia bilang sebagai tanda terima kasih. Apakah itu termasuk riba? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ibu sudah bertanya. Tepuk tangannya dong, Masya Allah dari Cirebon. Ustadz Syam, ada yang minjem Yeah. uang dibalikinnya lebih. Padahal Ibu minta gak sih dilebihin gak ya? Oh enggak, itu gimana termasuk Gak riba minta juga? kode kali. Kode dong. Itu boleh gak Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, tapi guru-guruku jamaah di studio, jamaah di rumah, kita lanjutkan ayat tentang riba yang tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 276-277 lanjutan daripada ayat tentang riba tadi. Kita sambungkan dengan pertanyaan daripada Ibu. Apakah ketika saya seorang kreditur ya, orang yang memberikan hutang, orang yang mempunyai piutang, orang yang memberikan hutang kepada orang lain, lalu setelah saya memberikan hutang itu ternyata orang yang dikasih hutang tadi ini datang untuk membayarnya dengan waktu yang tidak ditentukan, tapi dia mungkin datang dengan berbaik akhlaknya, dia datang lalu ternyata ketika mengembalikan dia tambahin, subhanallah. Waktu itu hutangnya seekor kambing,
Tapi 5 tahun berselang dia datang membawa seekor kambing beserta istrinya kambing itu. Dia bawa 2 ekor kambing. Gak mau artinya- terpisahkan Iya, untuk kambing. Artinya lebih dia kasihnya kepada orang yang ngutangin kemarin. Apakah ini diperbolehkan? Kalau saya tidak meminta, maka dipastikan dulu ini apa? Ini apa ini? Kamu kan dahulu minjemnya cuma 1 ekor. Kenapa kok baliknya 2 ekor? Gak apa-apa. Alhamdulillah sekarang ekonomi saya sudah normal. Ekonomi saya sudah stabil. Ini hitung-hitung saya berterima kasih dan juga hitung-hitung ini adalah sedekah. Maka ini pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW pada saat ada orang yang menagih hutang dengan kasar kepada baginda Nabi SAW. Orang ini datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, engkau inilah seorang pendusta, engkau suku Quraisy memang sukanya berhutang tapi lama dibayarnya. Sahabat semua marah. Maka Nabi pun bertanya kepadanya, apakah sudah jatuh temponya? Ternyata temponya belum jatuh tempo, subhanallah. Tapi Nabi meminta agar dibayarkan hutang tersebut dengan seekor onta. Ternyata para sahabat mengatakan, ya Rasulullah tidak ada seekor onta yang sama dengan punyanya. Ada tapi lebih besar. Ada tapi lebih bagus daripada onta yang kau pinjam dahulu ya Rasulullah. Maka Nabi pun memberikan onta yang lebih bagus daripada onta yang dipinjam sama Nabi. Lalu Nabi bersabda kepada para sahabat dan ini sampai kepada kita semua. Sebaik-baik pembayar hutang adalah yang memberikan yang terbaik dalam pembayarannya. Artinya melebihkan dengan bentuk hadiah, dengan bentuk rasa terima kasih tanpa orang tersebut mengharapkan sebelumnya. Maka itu tidak termasuk riba. Kecuali riba itu pada saat minjemnya Bu. Pada saat minjemnya dia nambah-nambahin tuh. Setelah dikasih utangan langsung servis dipijitin lah, dicuciin motornya. Nah, itu riba tuh. Oh gitu? Iya, Nggak karena pada baik-baikin saat gitu? hari itu, pada saat dia minjem ngasih kelebihan. Itu nggak boleh. Oh, Hatta itu hanya, ya udah kalau gitu kau pergi belikan dulu aku situ minyak tanah. Itu nggak boleh. oh itu gak boleh. Nah, itu. Berarti kalau yang dimaksud ibu tadi dia dapat rezeki mungkin ya? Betul. Tapi nggak usah ngarep ya. Tapi jangan ngarep. Terima kasih Ustaz ya Iya. untuk penjelasannya. Bu minjemin ke siapa? Kali aja saya juga bisa minjemin dia Bu ya. Masya Allah. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi nih dari sosmed @abdulqodir00. Assalamualaikum Kak Sony. Apa nih? Mau nanya barang yang kemarin Kak Sony pinjem kok belum dibalikin lah? Jangan-jangan Kak Sony lupa ya yang mana? Ya Allah. Mana? Sony bisa-bisanya. Enggak sumpah, aku nggak tahu. Soalnya aku pinjam sama banyak orang. Emang pinjam apa? Gak tahu lupa. Beneran. Pokoknya kalau jangan cuma pintar ngomong tapi laksanakan kan bikin malu-malu. Iya. Tuh istri Iya. lagi nonton. Gana. Nah tamana ni di televisi, di Indonesia. Dia ganap internet Sony. Gaya nama mo. Iya, Cantik na tetap istri disabilitas na. jamaah, alhamdulillah. Nggak ngerti, sumpah. Iya.